setelah raja asli dari kota Code sudah mati secara permanen. Maka di momen yang sama itu, kedamaian di dalam negara Code kini langsung menjadi hancur secara tiba-tiba. Pengumuman wafatnya Raja Code datang lewat sistem kota saat Maurice Code sedang berada di markasnya. Untuk pertama kalinya, dia terlihat sibuk memikirkan sebuah masalah yang sangatlah berbeda dari sebelumnya. Biasanya Maurice hanya takut akan kematian, tapi sekarang hal itu justru malah tidak pernah terpikirkan oleh dia. Kematian sang raja diumumkan serentak ke seluruh penjuru kota lewat sistem informasi terpusat. Bunyi alarm kota menggema, disusul suara dingin dari speaker pengeras yang bunyinya seperti ini. Raja Code telah wafat. Prosedur perebutan takhta dimulai dalam waktu 3 hari. Suasana di luar menjadi kacau, tapi di dalam markas bawah tanahnya yang dingin, Maurice hanya duduk diam. Ironisnya, meskipun beberapa waktu lalu Maurice sudah menyiapkan berbagai rencana matang supaya dirinya tidak panik, namun ketika semuanya benar-benar terjadi, ternyata dia pun justru malah bisa menjadi jauh lebih tenang daripada yang kita kira selama ini. Tapi meskipun begitu, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penting yang muncul tepat di dalam kepalanya. Contohnya, siapa yang harus dia dukung? Apa dia harus mengejar takhta? Bagaimana caranya agar tidak dibunuh? Kemudian, setelah terdiam beberapa saat, Maurice kini berhasil menemukan semua jawabannya. Aku akan mendukung Alyssa, alias Maurice Code akan mendukung Alicia. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena perjalanan dari Alicia Code selama beberapa hari terakhir. Gampangnya cuy, dia membuntuti terus, mengawasi Alicia yang berjalan-jalan keliling kota bersama rekan-rekannya. Dan Maurice bisa lihat kalau dia benar-benar menikmati semuanya. Ia tak sekadar melihat dari kejauhan, karena faktanya, terkadang dia menyusup menuju ke keramaian secara langsung dengan cara menyamar sebagai warga biasa. Sesekali, Maurice mencuri-curi pandang ketika Alicia tertawa saat mencoba makanan jalanan, atau ketika dia berhenti di depan toko mainan tua hanya untuk melihat robot kayu kecil yang berputar-putar. Tak ada dendam terhadap hidupnya yang kacau, tak ada keluhan soal nasib buruk yang sudah menunggu di masa depan. Dia hanya bahagia bisa keliling kota, melihat senyum itu dari Alicia. Akhirnya Maurice pun kini bisa sadar kalau selama ini dia hanya sembunyi dan terus ketakutan. Padahal kota Code adalah kota yang sangat aman. Ketakutannya sendiri telah menjadi penjara. Dan itu sangat memalukan bagi Maurice. Hal itulah yang menjadikan alasan bahwa mulai dari detik ini, dia ingin membantu Alicia untuk bisa menjadi raja yang baru. Karena kalau Alicia dibiarkan tanpa ada bantuan, maka begitu perebutan takhta mulai, Alicia pasti akan disingkirkan. Meski sekarang dia bebas dari kurungan dan ada banyak kejadian di luar dugaan. Tetap saja Alicia butuh kekuatan jika ingin bertahan. Dan Maurice punya kekuatan itu. Alias Maurice punya kekuatan untuk dapat mendukung Alicia. Sesuatu yang selama ini dia teliti diam-diam. Senjata pamungkas yang sudah hampir selesai dibuat. Sebuah unit mekanis raksasa yang bisa dikendalikan manusia. Tingginya lebih dari 10 meter. Hampir semua sumber daya yang dia punya sebagai bangsawan habis untuk membuat satu unit ini. Tapi hasilnya sungguh luar biasa kuat. Dirancang dengan presisi ekstrim, unit itu bukan sekadar mesin. Ia adalah perpanjangan tangan dari kehendak Maurice itu sendiri. Unit mekanis ini punya tameng sekuat baja, pedang yang bisa menebas apa saja, dan kecepatan yang tidak masuk akal. Dengan ini, bahkan pasukan Agus yang super ketat pun mungkin bisa dia terobos. Tidak hanya itu cuy, karena menurut Maurice, dengan menggunakan kekuatan dari robot mekanis raksasa ini, maka dia pasti bisa menjadi orang yang pertama untuk dapat sampai menuju ke dalam menara raja. Namun setelah dipikir-pikir, Maurice tahu satu hal yang sangat penting, yaitu dia bukan orang yang cocok untuk menjadi raja. Jadi dengan alasan seperti itu, bukan dia yang akan menggunakan unit mekanis ini, tapi Alicia yang harus menggunakannya. Jika dia yang naik takhta, tidak akan ada yang disingkirkan. Tidak akan ada tirani yang membayangi. Kota ini akan jadi tempat yang lebih baik, lebih manusiawi, dan juga lebih bebas. Sekarang masalahnya hanya satu, yaitu bagaimana cara dia dapat memberikan unit mekanis ini tepat kepada Alicia.
Dia bahkan belum pernah bertemu langsung dengan adiknya itu. Gara-gara Swordtail mengusir para pengawal pribadi Alicia, dia tidak pernah datang ke area milik Morris selama wisata kelilingnya. Ya, walaupun jujur saja, di tempat Morris juga tidak ada yang menarik. Markas bawah tanahnya penuh dengan kabel, logam, dan deru mesin. Tidak ada taman atau pemandangan, tidak ada seniman jalanan atau kedai kopi yang menjual nostalgia, mirip seperti di negara luar. Morris memperhatikan unit mekanis yang hampir selesai di pabrik rahasia bawah tanahnya. Lampu-lampu biru menyala lembut di permukaan tubuh mesin, menyinari pipa-pipa besar yang masih terbuka. Saat dia sedang memikirkan cara terbaik untuk memberikan unit ini ke Alicia, tiba-tiba saja Swordtail otomatis langsung datang. Satu-satunya pengawal manusia yang dia punya sekarang. Seorang pendekar pedang luar biasa. Dia adalah bekas kriminal, alias mantan raja bandit, yang kebetulan berhasil direkrut oleh Morris karena bakat dan juga reputasinya. Di momen itulah, Swordtail pun langsung berkata kepada Morris, "Pangeran Morris, Raja Code, akhirnya wafat." "Iya, aku tahu. Aku juga sudah siap." Berbeda dengan sebelumnya, kali ini aturan perebutan takhta sudah jelas. Area kerajaan akan dikunci selama 3 hari. Setelah itu, menara raja akan dibuka, dan siapapun keluarga kerajaan yang bisa mengambil tongkat di puncaknya, maka dialah yang akan menjadi raja berikutnya dari negara ini. Nah, untuk sekarang, anak-anak raja yang punya area paling dekat dengan menara itu hanya ada 3 orang saja. Mereka adalah Agus, Tony, dan juga Nora. Dan yang paling diunggulkan jelas Agus Code, putra sulung raja. Bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena wilayahnya yang luas dan persis di depan menara raja. Morris memalingkan pandangan dari unit mekanis ke layar besar di dinding. Di sana peta kerajaan terpampang lengkap. Titik-titik merah menandai posisi lawan. Garis biru menunjukkan jalur terpendek menuju menara, tapi itu bukan yang dia cari. Dia mencari satu titik kecil, yaitu titik kuning yang mewakili Alicia. Dia sekarang di pasar timur, gumam Morris. Kalau aku bisa menyusup ke sana malam ini, maka aku bisa memberikan titik. Sayangnya, belum sempat Pangeran Morris bisa menyelesaikan kalimatnya itu. Swordtail pun segera memotongnya dengan nada yang sangat sinis. Mau mengantar senjata itu sendiri ya rupanya. Tidak, ini bukan sekedar senjata. Ini adalah harapan untuk masa depan Code. Jadi, aku akan mengantarkan harapan besar ini tepat menuju kepada adikku, alias menuju kepada Alicia. Mendengar ucapan itu dari Pangeran Morris, Swordtail pun kini langsung membalas. "Dengar, selama 3 hari ke depan, Agus pasti akan menyebarkan pasukannya untuk memblokir semua jalur masuk ke area pusat kota dan menyiapkan serangan untuk menuju Menara Raja. Setiap sudut kota akan berubah jadi arena tak terlihat. Mesin-mesin tempur akan mengaum di bawah tanah, dan langit akan penuh dengan robot pengintai otomatis yang memantau siapapun yang mencoba mendekat. Jadi, aku sarankan jangan berbuat ceroboh seperti itu. Jika dirimu tidak ingin diserang oleh Pangeran Agus dari awal." Di momen itulah, Morris pun kini kembali membalas. "Tidak masalah jika aku diserang. Aku sudah membulatkan tekadku. Aku akan mendukung Alicia. Unit mekanis ini memang belum dites, tapi pekerjaannya sekarang sudah hampir selesai." Swordtail mengangkat alisnya sedikit, lalu melirik ke unit mekanis raksasa yang berdiri diam di ujung ruangan. Lampu-lampu kecil di sekujur tubuh mesin menyala redup, seolah menyimpan napas dalam diam, menunggu perintah untuk hidup. Masih ada beberapa hal yang harus dibereskan. Contohnya stabilisasi dari sistem hidrolik, sinkronisasi senjata utama, dan juga uji keseimbangan. Tapi kalau tidak ada kendala, mesin itu akan siap digunakan, bahkan sebelum perang dimulai. Jadi, dengan boneka raksasa ini, kamu bisa mengalahkan Pangeran Agus?" tanya Swordtail dengan nada acuh tapi tatapan tajam. "Aku tidak tahu, tapi jelas lebih baik memiliki ini daripada tidak sama sekali," jawab Morris. Dia tidak tahu persis seberapa besar kekuatan yang sudah dikumpulkan oleh kakaknya. Agus bukan hanya kuat secara fisik dan politik, tapi juga sangat strategis. Tapi dengan senjata ini, paling tidak Morris bisa membersihkan pasukan kecil
yang menghalangi jalannya Alicia. Dan jika Alicia bisa menembus pertahanan utama, siapa tahu mungkin mereka benar-benar bisa mencapai tongkat raja terlebih dahulu. Selain itu, meskipun senjata ini saja tidak cukup untuk merebut takhta, Alicia punya kaisar petir di sisinya, pengendali listrik yang kekuatannya hampir setara dengan legenda. Kalau mereka berdua bekerja sama, mungkin masih ada peluang untuk menyalip Agus. Swordtail memperhatikan ekspresi Morris beberapa saat, lalu mengangkat bahu dan berkata, "Oh, jadi sudah bulat ya tekadmu?" "Ya sudah, kamu memang sangat membosankan sekali." Lalu setelah berkata seperti itu kepada Morris, maka narator pun kini mulai menjelaskan. Morris tahu kalau Swordtail punya kemampuan bertarung yang gila. Karena faktanya, dia sendiri yang menghabisi semua pengawal Morris tanpa terkena goresan sedikit pun. Tapi, yang barusan terjadi benar-benar di luar dugaan. Dia bahkan tidak bisa lihat kapan Swordtail mencabut pedangnya. Hanya ada suara kecil, dan tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, para prajurit mekanis yang berjaga langsung roboh jadi serpihan. Dan yang lebih parahnya, Swordtail telah menyerang benda itu. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya. Pangeran Morris pun kini akhirnya langsung berkata, "Apa yang kamu lakukan, Swordtail? Kamu kan pengawal pribadiku." Suara ledakan logam meledak keras. Senjata pamungkas raksasa yang Morris buat dengan menghabiskan semua sumber daya yang dia punya. Ambruk dengan suara berisik, menimbulkan gelombang debu dan juga percikan api. Dia menebasnya. Dan itu dilakukan bukan cuma sekali. Tepat di depan mata Morris, dalam sekejap, unit setinggi 10 meter yang terbuat dari logam campuran spesial itu hancur berantakan. Bahu kanan mesin meledak, kaki kiri patah, dan panel kendali utamanya terbelah dua. Bahkan tanpa perlu cek sistem, sudah jelas kalau itu tidak bisa diperbaiki lagi. Morris menatap reruntuhan itu dengan wajah pucat dan bibir bergetar. Dia bahkan sempat tersandung mundur saat mencoba untuk kabur. Sementara itu, Swordtail hanya mendesah kecil sambil berkata kepada Morris lagi, "Pangeran Morris, maaf ya, tapi aku tidak jadi pengawalmu hanya untuk bermain-main. Ya, aku juga tidak datang ke sini atas keinginanku sendiri. Kalau kemungkinanmu jadi raja tinggi, mungkin aku akan mengikutimu dengan serius. Tapi kalau dari awal saja kamu tidak berniat mendapatkan takhta, ya percuma. Kamu sadar tidak apa artinya seorang pengawal berkhianat pada keluarga kerajaan?" Suara Morris nyaris pecah. Lalu Swordtail membalas lagi, "Justru kamu yang tidak sadar. Kalau aku mau, semua keluarga kerajaan di negara ini sudah lama mati. Kekuatan Code itu memang luar biasa, tapi tidak cukup untuk mengalahkan individu yang benar-benar kuat. Aku dan Code itu beda kelas dalam hal penghancuran. Makanya, aku ingin sesuatu yang lebih." Sistem pertahanan langsung bereaksi terhadap ancaman dan mengaktifkan mode darurat. Dinding markas terbuka otomatis, memunculkan turret laser yang diarahkan ke Swordtail. 2 unit penjaga mekanis muncul dari lantai dan mengokang senjata mereka. Namun detik berikutnya, hanya suara angin dan pedang. Dalam gerakan yang tidak bisa dilihat mata biasa, Swordtail mencabut pedangnya lagi. Tiba-tiba, semua turret meledak dalam satu waktu, menciptakan percikan listrik dan semburan api. Unit penjaga bahkan belum sempat menembak. Mereka sudah terbelah dua, masih dalam posisi siaga. Asap memenuhi ruangan. Debu dan abu logam melayang seperti salju di udara. Morris jatuh terduduk, tangannya gemetar di atas lantai besi yang bergetar pelan. "Jadi apa yang kau inginkan, Swordtail?" bisik Morris setengah putus asa. Pengkhianat itu tersenyum, kemudian melemparkan tatapan kosong ke langit-langit. "Aku ingin perang yang sesungguhnya. Aku ingin melihat siapa yang pantas bertahan di dunia ini kalau semua kekuatan benar-benar dilepaskan. Raja sejati bukan ditentukan oleh darah atau aturan, tapi oleh kehendak untuk menghancurkan dan menciptakan ulang. Kalau Alicia kuat, dia akan bertahan. Kalau tidak, dia akan hancur." Menyaksikan semua kehancuran itu di depan matanya, Morris yang mulai nampak panik, kini akhirnya langsung bertanya, kalau semua ini sudah hancur, apa yang masih bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Alicia? Morris bisa lihat kalau Swordtail benar-benar berniat membunuh dia pasti sudah mati sekarang. Tak ada alasan untuk menahan diri, tidak ada sistem pertahanan yang cukup cepat, tidak ada ruang untuk menghindar. Kalau Swordtail menginginkannya, Morris sudah menjadi satu lagi mayat keluarga kerajaan yang dilupakan sejarah.
Swordtail melirik Morris yang sudah terduduk lemas di lantai, lalu menyarungkan pedangnya dengan gerakan pelan namun sangat pasti. Suaranya terdengar dingin dan tanpa emosi. "Selamat tinggal. Senjatamu sudah aku hancurkan, tugasku di sini selesai. Terserah kamu mau melakukan apa setelah ini, aku sudah tidak peduli." Setelah itu, dia pergi, meninggalkan ruangan yang penuh dengan debu dan logam hangus. Sementara Morris, dia sekarang ditinggal sendirian, tepat di tengah kehancuran dan juga keputusasaan, yang kebetulan baru saja dibuat oleh Swordtail alias oleh Kenby, si raja asli dari para bandit rubah ekor 9. Singkat cerita, setelah kisah dari Pangeran Morris di atas sudah selesai, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini berpindah lagi, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Cry, di mana di dalam dialognya, Cry yang sekarang baru terbangun dari mimpi. Akhirnya, dia pun mulai berkata seperti ini kepada kita. "Kayaknya situasinya makin aneh aja deh. Semalam tiba-tiba aku dipanggil sama raja buat dengerin kata-kata terakhirnya. Sekarang aku duduk di kursi dengan tangan terlipat, mengerutkan alis, mencoba memahami semua yang terjadi. Aku ini orang yang sial. Padahal nggak ngapa-ngapain, tapi entah kenapa selalu kebawa ke dalam masalah. Misi yang aku ambil kali ini juga setengahnya malah terjadi karena kebawa keadaan. Dan sekarang situasinya makin kacau. Awalnya tugasku cuma satu, menyelamatkan keluarga kerajaan yang katanya dipaksa para bangsawan buat menyalahgunakan sistem kota, lalu membawa mereka keluar dari sini. Itu doang, satu garis lurus. Tapi sekarang, raja malah meninggal karena usia tua. Dan tiba-tiba aja muncul yang namanya pertarungan perebutan takhta. Sistem kota mengumumkan prosedur resmi, dan orang-orang mulai bergerak. 3 hari lagi, katanya. Sejak kapan ceritanya jadi begini? Lagian, para bangsawan yang katanya maksa keluarga kerajaan juga nggak kelihatan batang hidungnya sampai sekarang. Plus, para anggota keluarga kerajaan di negeri ini kelihatan cukup bebas. Alicia keliling kota kayak turis. Morris ngumpet di markas dengan proyek pribadi. Tony bahkan sempat buka festival kecil di kawasannya minggu lalu. Jadi, cerita soal bangsawan yang memaksa keluarga kerajaan itu sebenarnya dari mana? Atau jangan-jangan aku aja yang lupa ada penjelasan tambahan pas dapat misi dari asosiasi penjelajahan? Ya, itu sih mungkin banget kejadian. Aku memang nggak terlalu peduli detail waktu nerima tugas, selama bayarannya masuk akal. Yang jelas, pertarungan perebutan takhta bakal segera dimulai. Lantas, aku harus ngapain sekarang? Apapun yang terjadi nanti, satu hal tetap sama. Aku harus melindungi mereka. Lindungi semua anggota keluarga kerajaan, lalu cepat-cepat cabut dari kota ini. Sederhana. Dan buat itu, hal yang harus aku lakukan sekarang adalah nunggu. Tunggu pergerakan Kaiser dan saya. Sejauh ini, aku hampir nggak dapat info soal mereka. Tapi tadi malam, Raja bilang, waktu perebutan takhta sebelumnya, ada yang berhasil kabur keluar. Itu berarti sistem ini punya celah. Kalau Kaiser dan saya benar-benar hunter level 8 seperti katalog mereka, mereka pasti udah bikin rencana buat memanfaatkan itu. Kalau aja dari awal aku bisa datang ke titik pertemuan sesuai rencana, aku pasti udah bisa gabung sama Kaiser dan saya. Nggak perlu deh sekarang nebak-nebak sendiri kayak gini. Lagi-lagi merasa bodoh sendiri, aku terjebak dalam lingkaran frustasi. Sampai tiba-tiba Olivia dan Jean masuk ke ruangan dengan wajah panik dan juga sambil berkata seperti ini kepadaku. Cry! 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 Ini gawat, dunia sudah kacau. Aku baru dapat info bahwa ... bersambung besok lagi. Kalau nggak ada blue lock artinya lanjut terus.